Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah meninggalkan ruangan Jenderal Liu Yuan, King Ruo terus melangkahkan kakinya menuju penjara bawah tanah yang biasanya digunakan untuk menahan tawanan perang, kini digunakan untuk menahan Ding Song. Benar-benar tempat yang luar biasa. Bahkan semi-abadi tingkat 3 pun mungkin tidak bisa keluar dari tempat ini. King Ruo membatin mengamati lorong penjara, yang dibuat secara khusus untuk menahan para tawanan perang yang merupakan para kultivator tingkat tinggi. Setelah terus berjalan, King Ruo akhirnya melihat beberapa prajurit berdiri di sebuah ruangan yang disegel dengan mantra formasi tingkat tinggi. "Komandan Namu, mohon tinggalkan tempat ini," ucap prajurit dengan ramah. "Prajurit, aku ingin memeriksa Jenderal Ding Song." "Apakah bisa?" tanya King Ruo dengan ramah. "Maaf komandan, kami, Ding Song, apakah kamu masih hidup?" teriak King Ruo tiba-tiba, mengejutkan para prajurit yang sedang berjaga. "Komandan, apa yang Anda lakukan? Bukankah sudah aku katakan sebelumnya? Aku ingin memeriksanya, apakah ada yang salah?" "Komandan, jangan membuat keributan. Jika hal ini diketahui para jenderal, maka kalian harus bertanggung jawab," ucap King Ruo. "Komandan, jangan bercanda. Jika tiba-tiba Jenderal Ding Song bunuh diri, lalu siapa yang akan disalahkan? Seharusnya kalian melakukan pemeriksaan secara rutin. Apakah kalian tidak tahu, seseorang yang mengalami masalah berat seperti ini cenderung untuk bunuh diri?" ucap King Ruo meninggikan suaranya, membuat Ding Song yang berada di dalam penjara begitu kesal. "Bajingan, apa yang dia lakukan di tempat ini?" Ding Song membatin, sambil mendengar perbincangan King Ruo dengan prajurit yang berjaga. "Komandan Namu, kami yakin Jenderal Ding Song tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu," jawab seorang prajurit menanggapi. "Prajurit, apakah kamu tidak tahu bahwa sebenarnya Jenderal Ding Song adalah orang yang sangat bodoh? Jika tidak karena memiliki hubungan dengan Menteri Ding He, dia tidak akan pernah menjadi jenderal," ucap King Ruo meninggikan suaranya, dan mulai memprovokasi. "Komandan, Anda terlalu merendahkan Jenderal Ding Song. Walau bagaimanapun, dia tetaplah seorang jenderal yang patut kita hormati," ucap seorang prajurit membela Ding Song. Tiba-tiba King Ruo tertawa keras, membuat prajurit yang ada di tempat itu semakin kesal. "Ini benar-benar konyol. Bagaimana bisa kalian masih menghormati jenderal yang bodoh itu?" jawab King Ruo sambil tertawa terbahak-bahak. Adapun Ding Song yang berada di dalam ruangan, dia hanya bisa menahan diri dengan menggertakkan giginya. "Komandan, jangan membuat masalah," ucap prajurit dengan wajah khawatir. "Masalah? Prajurit, aku hanya ingin berbincang-bincang bersama kalian. Lagi pula yang aku katakan ini memang benar adanya. Aku akan menjelaskan pada kalian, mengapa aku menyebutnya jenderal bodoh. Pertama, jika dia cerdas, dia tidak akan dipenjara. Kedua, apakah kalian ingat dalam pertempuran sebelumnya? Bagaimana dia meragukan ideku yang disetujui oleh para jenderal yang lainnya, bahkan dia berusaha mempengaruhi pasukan. Jika kalian sebelumnya mengikuti perintahnya, apa kalian yakin masih berdiri di dalam ruangan ini?" Pertanyaan King Ruo membuat prajurit yang ada di dalam lorong penjara itu terdiam. Lalu yang ketiga adalah tindakan piciknya. Jika dia adalah seorang jenderal, dia tidak akan melakukan tindakan konyol seperti itu. Sebagai pilar kekaisaran, dia seharusnya mengesampingkan urusan pribadi, bahkan dia seharusnya merangkul siapapun untuk memperkuat pasukan. "Komandan, cukup, kami tidak ingin Anda bicara lagi. Baik, ini yang terakhir. Jenderal bodoh dan konyol itu bahkan berpikir dengan menyerahkan diri dan mengikuti aturan akan meringankan hukumannya. Sungguh lucu.
Dia mungkin berpikir berlindung di balik nama besar Menteri Ding He akan menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak memikirkan bagaimana pandangan semua orang pada nama besar klan Ding. Dia sebenarnya adalah sampah klan. Jika aku adalah patriark klan, aku akan menghapus daftar namanya. Komandan Namu, cukup. Anda justru mempengaruhi mental tahanan, ucap seorang prajurit menatap King Ruo dengan kesal. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku ingin mengatakan pada kalian, bahwa saat ini seluruh pasukan sedang membicarakan kasus ini. Oh, aku hampir lupa. Jika aku tidak bisa memastikan dia mendapatkan hukuman mati, aku Namu akan membalas kejahatannya dengan nyawa keluarganya, ucap King Ruo lalu meninggalkan lorong itu, membuat prajurit yang berjaga bergidik. Di dalam penjara, Ding Song yang ikut menyimak pembicaraan King Ruo kini mulai gelisah. Kata-kata King Ruo kini mulai mempengaruhi pikirannya, terlebih lagi saat dirinya ingat bagaimana King Ruo bisa mengatasi masalah dalam pertempuran sebelumnya, bahkan menjebak dirinya. Ark, teriaknya mulai frustasi, mengejutkan prajurit yang berjaga di depan pintu ruangan. Oh, tidak, ucap prajurit mulai panik, sambil berusaha menenangkan Ding Song. Di tempat lain, King Ruo meninggalkan lorong penjara dengan santai, lalu kembali ke dalam ruangannya. Di barak militer, tempat yang tenang itu tiba-tiba menjadi gempar. Berita penangkapan Ding Song yang sebelumnya dirahasiakan oleh para jenderal, kini tersebar, dan menjadi bahan pembicaraan hangat prajurit. Bahkan perbincangan hangat itu mulai memantik keributan. Hentikan omong kosong kalian. Jangan melakukan tindakan yang tercela seperti ini. Sungguh memalukan, ucap para komandan dan prajurit yang berada di bawah perintah Ding Song murka. Tercela, kalian saja yang tidak tahu, bahwa yang sangat tercela itu adalah jenderal kalian, jawab prajurit yang berada di bawah perintah King Ruo, sengit. Bajingan, sejak kapan kalian menjadi seperti ini? Apakah karena prestasi Namu yang tidak seberapa itu lalu membuat kalian melunjak? Yang bajingan itu jenderal kalian. Sungguh tidak tahu malu, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, membuat masalah lagi. Jawab Yang Fei dengan sengit, membuat tempat itu semakin tegang. Jangan tidak tahu diri kalian. Jangan kira kami takut, Yi Song, seharusnya demikian, karena kamu tidak bisa mengandalkan Jenderal Ding Song lagi, ucap Yang Fei. Jika tidak percaya, pergi dan panggil jenderal kalian yang tercela itu. Atau kalian bisa memeriksa sendiri, ucap Yang Rang, yang memang sengaja memperkeruh suasana. Jika tidak terbukti, tunggu saja. Kalian akan merasakan akibatnya, ucap Yi Song meninggalkan tempat itu dengan kesal. Dari jauh, Liu Yuan yang berada di atas tembok benteng mengamati pertentangan kecil itu sambil tersenyum kecil. Namu benar-benar seorang ahli strategi. Mengapa dari dulu aku tidak mengetahuinya? Liu Yuan membatin senang lalu kembali ke dalam ruangannya. Di tempat lain, Yi Song meninggalkan barak pasukan dengan perasaan dongkol, dan melangkah kakinya dengan lebar, menuju aula utama benteng. Komandan Yi Song, kebetulan sekali, ucap Lei Di menyambut kedatangannya. Jenderal, aku ingin melapor, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Oh, silakan, ucap Lei Di dengan ramah. Jenderal, Komandan Yang Rang dan Komandan Yang Fei telah mencemarkan nama baik Jenderal Ding Song, ucapnya dengan tegas. Yi Song, buat laporan dengan jelas. Pencemaran nama baik seperti apa yang kamu maksud? Tanya Lei Di dengan penasaran. Mereka mengatakan hal yang buruk, dan aku tidak terima dengan hal itu. Baik, aku akan mengurusi masalah ini. Apakah ada lagi? Tidak ada jenderal. Baik. Aku akan menyampaikan sesuatu padamu. Jenderal Ding Song sudah dibebas tugaskan, dan telah kembali ke ibu kota untuk menjalani pemeriksaan. Untuk sementara, pasukan yang berada di bawah komando Jenderal Ding Song diambil alih oleh Jenderal Lan Heng, dan kamu ditugaskan untuk menjadi wakil Jenderal Lan Heng, ucap Jenderal Lei Di menjelaskan. Tampak keterkejutan di wajah Yi Song, namun dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik jenderal, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat,
lalu keluar dari dalam ruangan itu. Yi Song meninggalkan aula utama benteng dengan perasaan tidak menentu. Dibebas tugaskan. Apakah isu itu benar? Yi Song membatin penasaran, sambil melangkahkan kakinya. Namun pada saat dirinya keluar dari dalam ruangan itu, Yi Fei bertemu dengan prajurit Choi yang memang diperintahkan oleh Yang Rang untuk mengikuti dan mengawasi pergerakannya. Komandan Yi Song, ada apa dengan wajah kusut itu? Apakah telah terjadi sesuatu? Cih, kacung namu. Apa kamu juga ingin mengejekku? Aku rasa tidak pantas seorang komandan berbicara seperti itu. Apakah Anda juga ingin mengikuti jejak Jenderal Ding Song yang kini berada di dalam penjara? Ucapnya sambil berlalu meninggalkan tempat itu. Ark, teriak Yi Song kesal. Namun kata-kata prajurit Choi membuatnya semakin penasaran. Bukankah menggunakan teleportasi utama tidak dapat dilakukan sembarang hari? Itu berarti, gumamnya lalu melangkahkan kakinya menuju penjara bawah tanah dengan tergesa-gesa. Di penjara bawah tanah, Ding Song dengan tubuh terikat rantai emas, terlihat begitu gelisah. Matanya yang bisanya tajam kini mulai meredup. Kata-kata King Ruo terus terngiang-ngiang di dalam pikirannya, membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Namu adalah orang yang licik, dia pasti akan melakukannya. Ding Song membatin, menyesali kebodohannya. Jika aku membunuhnya saat ini, aku justru akan memperkeruh keadaan. Namun jika aku tidak melenyapkannya, maka dia akan membunuh keluargaku. Gumam Ding Song terus berbicara pada dirinya sendiri. Di depan pintu penjara, prajurit yang berjaga di tempat itu juga ikut gelisah. Karena beberapa kali mereka merasakan aura kekacauan muncul dari dalam ruangan yang tersegel tersebut, yang menandakan suasana hati Ding Song kini semakin memburuk. Hais, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya suasana hati Jenderal Ding Song benar-benar buruk. Benar, aku yakin ini semua karena ancaman Komandan Namu sebelumnya. Benar, terlebih lagi Komandan Namu adalah orang yang cerdik. Aku rasa sangat sulit membayangkan hal itu, terlebih lagi jika bukan karena pertolongan Jenderal Liu Yuan, mungkin dia sudah mati. Aku rasa dia akan benar-benar melakukannya. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Yi Song mendatangi mereka. Komandan Yi Song, ini adalah area terlarang. Mohon untuk pergi, ucap seorang prajurit dengan hormat. Siapa yang kalian jaga? Tanya Yi Fei dengan garang. Komandan, jaga sikap Anda, ucap prajurit kesal. Sebelumnya mereka telah dibuat repot oleh King Ruo, dan mereka tidak ingin hal itu terulang kembali. Terlebih lagi sikap Yi Song yang kurang sopan, membuat mereka benar-benar tidak menyukainya. Prajurit, kalian yang seharusnya menjaga sikap, jawab Yi Song dengan tatapan gusar. Melihat tindakan Yi Long yang sangat menjengkelkan itu, beberapa prajurit lalu bergegas meninggalkan lorong dengan wajah kesal. Komandan, ini adalah kawasan terlarang. Jika Anda tidak memiliki surat perintah dari Jenderal Pengawas, maka mohon tinggalkan tempat ini, ucap seorang prajurit masih bersikap sopan. Prajurit, apa untuk mengetahui tahanan harus memerlukan surat perintah? Lagi pula aku hanya bertanya. Komandan, apakah Anda tidak mempelajari aturan dasar kekaisaran? Siapapun mereka, baik yang berkepentingan ataupun tidak, jika tidak memiliki surat perintah maka jangan mengajariku mengenai aturan, aku hanya perlu kalian menjawab. Siapa yang ada di dalam penjara? Itu saja sudah cukup, ucap Yi Song mulai murka. Yi Song, kembalilah. Jangan mempersulit diri dan memperkeruh keadaan, ucap Ding Song dari dalam ruangan, membuat Yi Song langsung menegang. Jenderal, apa itu Anda? Tanya Yi Song dengan wajah panik. Benar, ini aku, jawab Ding Song dengan suara lirih. Tidak, ini tidak mungkin, ucapnya pelan sambil berlutut. Komandan, apa maksud Anda? Tanya prajurit yang berjaga. Berarti yang mereka bicarakan itu benar, ucapnya sambil menatap pintu besi yang disegel itu dengan nanar. Yi Song, apa maksudmu? Tanya Ding Song dari dalam penjara dengan sangat penasaran. Jenderal, seluruh pasukan kini sedang membicarakan Anda.
Aku yang tidak percaya hal itu telah melaporkan hal itu pada Jenderal Lady, namun dia menanggapi laporanku dengan datar, lalu melakukan penyelidikan, hingga tiba di tempat ini, jawab Yi Song pelan. Apa? Ucap Ding Song dan semua prajurit yang berjaga, terkejut dan heran. Bukankah informasi ini tertutup? Lagi pula para jenderal telah melarang untuk tidak membicarakannya. Ucap prajurit yang berjaga dengan heran, menatap Yi Song dengan tatapan tidak percaya. Saudara, pergi dan periksa, ucap prajurit lainnya memberi perintah. Tidak lama kemudian, prajurit yang pergi sebelumnya kembali bersama Lan Heng. Jenderal Lan Heng, ucap prajurit dan Yi Song berlutut dengan hormat. Bangunlah, Komandan Yi Long, mohon tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan tenang. Baik Jenderal, jawabnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang semakin kacau. Jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini, ucap Lan Heng tegas, lalu meninggalkan ruangan itu. Baik Jenderal, jawab prajurit dengan hormat. Di tempat lain, Yi Long meninggalkan lorong penjara dengan pikiran yang terasa buntu dan kacau. Jenderal, apa yang telah kamu lakukan? Batinnya sedih. Yi Long tidak pernah menyangka jika gosip yang beredar di seluruh pasukan ternyata benar. Mengingat sikap pembelaan yang dia lakukan pada Ding Song sebelumnya, membuatnya tidak bisa berpikir tenang. Ikuti aku, ucap Lan Heng yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Baik Jenderal, jawabnya lalu mengikuti Lan Heng yang membawanya menuju barak militer. Di dalam penjara, Ding Song yang telah mendengar bahwa dirinya telah menjadi pembicaraan banyak orang, kini benar-benar tidak dapat menahan diri, dan mulai menggila. Ngamuk keparat, aku akan membunuhmu, teriaknya keras, dengan kebencian dan kemarahan yang kini benar-benar telah merasuki pikirannya. Oh tidak, dia sudah tidak waras, ucap para prajurit yang berjaga terkejut, lalu bergerak memanggil jenderal. Di tempat lain, di atas panggung halaman barak militer, Lan Heng dengan wajah masamnya menatap semua prajurit yang ada di tempat itu dengan kesal. Jika ada lagi yang membicarakan hal buruk mengenai Jenderal Ding Song, maka kami akan memotong gaji kalian selama 1 tahun. Ingat, rahasia ini jangan sampai keluar dari tempat ini. Jika masalah ini sampai tersebar, maka yang pertama mendapat hukuman adalah kalian. Jenderal, ini adalah rahasia internal militer, tetapi bisa bocor begitu saja. Mohon Jenderal melakukan penyelidikan, ucap seorang komandan pasukan yang berada di bawah komando Ding Song memohon. Tutup mulutmu, sudah aku katakan, tidak ada yang boleh mengungkit masalah ini lagi. Namun pada saat Lan Heng akan meninggalkan tempat itu, seorang prajurit menghampirinya dengan nafas tersengal-sengal, lalu berbisik di samping telinganya. Apa? Ucapnya terkejut lalu meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Sontak saja hal itu menarik perhatian para prajurit. Kembali dan beristirahat, ucap Lady yang tiba-tiba muncul, membubarkan barisan pasukan itu. Duar, ledakan dahsyat dari arah penjara, menggetarkan tempat itu, mengejutkan semua orang. Di lorong penjara, Lady, Liu Yuan dan beberapa jenderal lainnya datang di tempat itu dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Tanya Lan Heng yang baru saja tiba dengan heran. Mereka semua yang ada di tempat itu terdiam, lalu menatap pintu penjara yang telah rusak parah. Karena semua orang telah berkumpul, prajurit lakukan pemeriksaan, ucap Liu Yuan memberi perintah. Dengan tangan bergetar, prajurit yang berjaga lalu membuka pintu dan melihat ruangan itu telah porak-poranda. Beberapa prajurit lalu melakukan pemeriksaan di dalam ruangan, namun tidak lama kemudian mereka keluar sambil menggelengkan kepala. Jenderal, tidak ada yang tersisa, ucap prajurit itu menjelaskan. Periksa kembali, ucap Lan Heng, pada prajurit tersebut, namun belum sempat prajurit itu memasuki ruangan, tiba-tiba dari arah lain terdengar suara ledakan. Oh tidak, ucap Liu Yuan dan Lan Heng bersamaan, lalu bergegas meninggalkan lorong, menuju pusat ledakan. Di tempat lain, Ding Song dengan tampilan seperti orang gila, tiba-tiba muncul di depan pintu ruangan King Ruo,
sambil melepaskan pukulan yang membabi buta, mengamuk dan menghancurkan setiap ruangan yang ada. King Ruo yang kebetulan tidak berada di dalam ruangan, karena sudah mengantisipasi tindakan nekat Ding Song menatap kebrutalan sang jenderal dari jauh dengan menggelengkan kepala. Ding Song, kamu benar-benar konyol, gumam King Ruo. Dalam waktu yang singkat, swus, Liu Yuan, Lan Heng, Lady, serta para jenderal lainnya tiba. Menatap tindakan Ding Song yang seperti kesetanan itu dengan kesal. Sedangkan Ding Song yang tidak menemukan sosok King Ruo yang dicarinya kini semakin murka. Ngamu keparat, tunjukkan dirimu. Aku Ding Song menantangmu dalam pertempuran hidup dan mati. Teriaknya dengan suara lantang, sehingga dalam waktu yang begitu singkat, tempat itu telah dipenuhi oleh prajurit. Ding Song, kamu sungguh tidak tahu malu. Teriak Liu Yuan sengit. Ding Song, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu justru mempersulit dirimu dan memperkeruh keadaan? Ucap Lan Heng kesal. Liu Yuan, Lan Heng, jangan mencoba menasehati atau menahanku. Atau kalian akan kehilangan nyawa dengan pedangku ini, ucapnya dengan seringai dingin, menatap semua orang yang ada di tempat itu tanpa takut sedikitpun. Ding Song, bukannya menyesal diri, tetapi kamu semakin konyol. Teriak Lady kesal. Jenderal, jangan terpancing. Dia dengan sengaja menggila untuk menyeret dan mengkambing hitamkan kalian. Jika kalian membunuhnya, maka kalian akan menanggung kesalahannya. Orang bodoh memang seperti itu, suara King Ruo bergema, membuat semua orang yang ada di tempat itu tergagap. Ngamu, keparat, keluar. Tunjukkan dirimu, teriak Ding Song seperti kesetanan, menatap semua orang dengan mata nyalang. Ngamu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Liu Yuan mencari sosok King Ruo sambil berusaha berbicara dengan telepati. Jenderal, tangkap dan lumpuhkan kultivasinya. Minta prajurit untuk merekam tindakannya dengan kristal kenangan, ucap King Ruo. Baiklah, jawab Liu Yuan sambil berbicara kepada para jenderal lainnya, dan memberi perintah untuk melakukan tindakan tersebut. Sus, para jenderal itu bergerak bersamaan, sambil membuat segel tangan. Pagoda emas 7 lantai muncul. Bajingan, apa-apaan ini? Teriak Ding Song murka sambil menyerang pagoda emas yang mulai mengurungnya. Duar, serangannya beradu, mengguncang tempat itu, dan menghancurkan kawasan tersebut. Mundur! Teriak Liu Yuan memberi perintah para prajurit yang menyaksikan kekacauan itu, sambil menyegel seluruh kawasan. Kalian keparat, apa yang kalian lakukan? Teriak Ding Song murka saat pagoda emas itu mulai menguncinya. Namun yang membuatnya semakin murka adalah munculnya bola-bola kristal sebesar buah anggur yang langsung melepaskan ledakan petir berwarna hitam. Dari jauh, ribuan prajurit yang menyaksikan kekacauan itu begitu penasaran. Terlebih lagi tindakan para jenderal yang menekankan racun roh akar jiwa yang langsung membuat tubuh mereka bergidik. Kalian keparat! Ding Song berteriak-teriak kesakitan, dan terus mengumpat hingga kini terdengar suara seraknya yang semakin melemah. 15 menit kemudian, tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Pagoda emas yang menyegel Ding Song lenyap, menampilkan sosoknya yang terduduk dengan lesu, dengan rambut acak-acakan dan wajah kusut, membuatnya terlihat begitu menyedihkan. King Ruo muncul, dan berdiri di hadapannya. Jenderal, mohon izin untuk berbicara beberapa saat, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat pada Lan Heng, Liu Yuan dan yang lainnya. Silakan, balas Lan Heng, lalu menyegel tempat itu. Ding Song meraung murka, sambil berusaha berdiri dan menerjang King Ruo, namun langsung terjatuh. Jenderal, apa yang Anda lakukan? Jika Anda bisa menahan diri, Anda tidak akan seperti ini, ucap King Ruo dengan wajah sedih. Kamu benar-benar bajingan keparat. Bisa-bisanya kamu melakukan sandiwara seperti ini di hadapanku. Jenderal cukup. Bukankah sebelumnya kamu juga melakukan hal yang sama, ucap King Ruo memotong kata-katanya. Keparat, kini kita sudah bertemu secara langsung, sekarang tuntaskan dendammu. Bunuh aku sekarang, bunuh aku, teriaknya memprovokasi,
sambil meraih pedang emas yang tergeletak tidak jauh darinya. Dengan cepat King Ruo menyingkirkan pedang itu. "Ark!" teriaknya menatap King Ruo dengan penuh kebencian. "Jenderal, tidak heran jika aku mengatakan bahwa Anda itu bodoh. Apakah mungkin seorang bawahan seperti diriku ini berani melakukan tindakan yang tidak pantas seperti itu? Jenderal, aku memang tidak bisa membunuhmu, tetapi aku harap Jenderal masih mengingat kata-kataku sebelumnya," ucap King Ruo sambil tersenyum licik, membuat Ding Song yang begitu kalap tersebut menggunakan sisa kekuatannya, bergerak menerjang, namun tubuh tanpa kultivasi itu terjatuh. "Oh, aku juga ingin mengingatkan bahwa aku adalah orang yang pendendam," ucap King Ruo lalu bergerak menjauh, menghampiri Lan Heng dan yang lainnya. "Terima kasih Jenderal," ucap King Ruo memberi hormat. "Baik, prajurit," ucap Lan Heng memanggil prajurit untuk menangkap Ding Song dan membawanya pergi. "Lan Heng, apakah seperti ini caramu memperlakukan saudaramu?" teriak Ding Song murka, menatap Lan Heng dengan penuh kebencian. "Saudara, jika kamu saudaraku, kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Lagi pula saudaraku adalah Ding Song yang dulu, bukan Ding Song yang sekarang," jawabnya sambil memalingkan wajah, menatap semua orang yang ada di tempat itu. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang kalian tabur, maka itu pula yang akan kalian tuai. Kejahatan yang kalian lakukan, maka kematian yang kalian terima. Ingat perjuangan kalian pada saat menjadi pasukan elit. Itu bukanlah hal yang mudah, maka jangan menghancurkan apa yang telah kalian bangun, sesuatu yang kalian perjuangkan. Apa yang kalian lihat sebelumnya, adalah bukti dari kebodohan seseorang yang tidak menghargai perjuangannya. Aku harap masalah seperti ini tidak terulang kembali, jangan mempermalukan nama baik pasukan elit dan klan kalian," ucap Liu Yuan lalu membubarkan semua orang, serta meminta mereka yang bertugas untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut. Satu persatu prajurit meninggalkan tempat itu kembali ke barak pasukan mereka masing-masing, tanpa terkecuali King Ruo, yang kini telah kehilangan ruangannya, meninggalkan tempat itu menuju barak pasukannya. Dari jauh, para jenderal menatap kepergian King Ruo sambil menggelengkan kepala. "Jika saja Namu ada di dalam ruangan, mungkin dia sudah mati," ucap Liu Yuan. "Benar, aku benar-benar tidak menyangka jika Ding Song adalah sosok yang seperti itu," ucap Lan Heng menggelengkan kepala, mendesah panjang. "Aku juga tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi liar seperti ini," balas Lei Di pelan. "Baiklah, Ding Song sudah mendapat ganjarannya. Karena masih ada waktu, mari kita membahas strategi untuk menghadapi pasukan gelap," ucap Lan Heng lalu membawa rombongan para jenderal itu kembali ke aula utama benteng. 2 hari setelah terjadinya kekacauan itu, benteng pertahanan utara kini benar-benar tenang. Di dalam tenda barak pasukan, King Ruo mempelajari semua gulungan bambu yang berisi informasi mengenai daratan ilahi dengan tenang. Menjelang malam, King Ruo akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. "Daratan ilahi benar-benar luas. Aku bahkan belum menyentuh informasi mengenai wilayah selatan dan wilayah lainnya," gumamnya dalam hati sambil menerawang langit tendanya. Pada saat dirinya sedang bermalas-malasan, tiba-tiba beberapa aura mendekati tendanya. "Komandan, Anda dipanggil para jenderal untuk menghadap," ucap prajurit Choi. "Baik," jawab King Ruo sambil keluar dari tendanya, menemui prajurit Choi yang sudah menunggunya. "Prajurit Choi, sebenarnya ada hal apa jenderal memanggilku?" tanya King Ruo sambil berjalan menuju aula utama benteng. "Komandan, aku juga tidak tahu dengan pasti, tetapi malam ini kita akan segera bergerak," jawab prajurit Choi menjelaskan. "Bergerak untuk menyerang?" tanya King Ruo semakin penasaran. "Komandan, aku juga tidak tahu," jawabnya sambil terus berjalan. King Ruo tiba di aula utama benteng, disambut dengan tatapan ramah semua orang, kecuali Yi Song dan beberapa bawahan Ding Song lainnya. "Maaf terlambat," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Komandan Namu, silakan. Lagi pula pertemuan masih belum dimulai," ucap Lan Heng ramah. "Terima kasih jenderal," jawab King Ruo sambil menempati kursi yang tersedia.
Tidak lama kemudian, satu persatu para jenderal dan komandan terus memasuki ruangan, hingga akhirnya semua orang yang ditunggu datang. "Baik, mari kita mulai," ucap Lan Heng membuka pertemuan itu. Lei Di lalu membuka peta dan menghamparkannya di atas meja. Prajurit pengintai telah menemukan pergerakan rahasia di tempat-tempat ini. Dan malam ini, kita akan membagi tugas untuk melakukan penyergapan dan menangkap kelompok yang patut dicurigai, ucap Lei Di sambil menunjukkan beberapa tempat di dalam peta. "Baik," jawab para jenderal tersebut, tanpa banyak bertanya dan mulai membagi pasukan mereka. King Ruo sangat ingin berkomentar, tetapi dia mengurungkan niatnya, karena keluar dari barak pasukan adalah tujuannya. Menurutnya, tidak seharusnya para jenderal melakukan hal itu, karena bisa saja mereka menangkap buruan yang salah, dan pasti akan membuka peluang pada musuh untuk semakin waspada. "Saudara Liu Yuan, kita akan bergerak menuju hutan es utara," ucap Lan Heng. "Baik," jawab Liu Yuan. Tidak lama kemudian, setelah pembagian kelompok itu selesai, King Ruo dan para komandan lainnya diarahkan untuk mempersiapkan pasukannya, dan pertemuan itu dibubarkan. Pada saat King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu, dirinya tiba-tiba merasakan kekuatan rantai jiwa yang dia tanamkan pada jiwa Namu terlepas, membuat King Ruo terdiam. Ini terlalu berbahaya. Sangat tidak mungkin jika giok jiwanya hancur tetapi orangnya ada di tempat ini. King Ruo membatin lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Tindakan King Ruo yang terlihat tergesa-gesa itu menarik perhatian Liu Yuan, yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu. Namun, mengapa dia bergerak menuju barak timur? Apakah dia ingin membunuh Ding Song sebelum pergi? Bukankah seharusnya dia menuju pasukannya? Liu Yuan membatin heran. Pada saat dirinya akan bergerak menuju pasukan, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Tampak keterkejutan di wajahnya. Bagaimana mungkin pihak markas militer mengatakan bahwa lencana giok jiwanya telah hancur? Sedangkan orangnya baru saja berlalu di hadapanku. Oh tidak, apakah itu berarti Namu adalah orang yang berbeda? Ini adalah penyamaran, siapa kamu sebenarnya? Liu Yuan membatin, lalu bergerak mencari King Ruo. Di tempat lain, King Ruo berusaha untuk tetap tenang, saat dia menyadari Liu Yuan bergerak mengikutinya. Apakah dia sudah mengetahuinya? King Ruo membatin, sambil mencari tempat untuk bersembunyi, dan mencari cara untuk keluar dari benteng tersebut. Kebetulan sekali, ucapnya saat melihat sosok Yi Song yang juga bergerak menuju pasukannya. Sampah Ding Song, ternyata masih memiliki muka untuk menunjukkan diri. Sungguh tidak tahu malu. Suara King Ruo tiba-tiba berbicara di dalam pikirannya. Apa? Yi Song terkejut, sambil berusaha mencari sosok yang berbicara di dalam pikirannya, lalu melihat sosok King Ruo yang berkelebat memasuki lorong yang mengarah menuju penjara. Namun, ternyata kamu, dia membatin kesal. Tidak lama kemudian Liu Yuan melewati tempat itu. Yi Song, apakah kamu melihat Namu? Tanya Liu Yuan yang merasakan jejak aura King Ruo tiba-tiba menghilang dari jangkauannya. Yi Song yang merasa bahwa Liu Yuan pasti memiliki urusan penting dengan King Ruo dengan segera berbohong. "Maaf Jenderal, aku tidak melihatnya," jawabnya pada Liu Yuan dengan hormat. "Baik, jika kamu melihatnya, kabari aku," ucap Liu Yuan lalu meninggalkan tempat itu. "Baik Jenderal, namun, aku tidak akan membantumu," Yi Song membatin sambil meninggalkan tempat itu dengan gembira. Di tempat persembunyiannya, King Ruo melihat Yi Song berbohong pada Liu Yuan, tersenyum senang. Ternyata dia terpancing, ucapnya pelan, lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Liu Yuan begitu kelabakan, bahkan membuatnya semakin penasaran. Dia pasti bukan Namu. Namu adalah orang yang patuh, pendiam dan sedikit penakut. Sedangkan sosok ini, dia begitu cerdas, dengan emosi yang meledak-ledak dan pemberani, Liu Yuan membatin sambil terus melangkahkan kakinya. Pada saat dirinya melewati lorong, Liu Yuan bertemu dengan prajurit Choi yang menghampirinya dengan tergesa-gesa. "Jenderal, pasukan yang lain sudah, tapi Komandan Namu masih belum datang."
Dia ada sedikit urusan. Kamu ambil alih dulu, aku akan segera menyusul. Baik Jenderal, jawab prajurit Choi, lalu meninggalkan tempat itu. Liu Yuan terdiam sesaat, memikirkan langkah yang akan dia lakukan. Apakah aku harus menangkapnya atau membiarkannya dengan berpura-pura tidak tahu? Ini sangat aneh. Siapa dia yang begitu berani menyusupi pasukan elit? Oh tidak, apakah dia juga memiliki hubungan dengan kematian Bing Wu? Liu Yuan membatin, dengan perasaan yang tidak menentu, terlebih lagi saat dirinya mengingat kejatuhan Ding Song yang kini menjadi tahanan tanpa kultivasi. Aku harus segera menemukannya, gumamnya dalam hati dengan perasaan begitu kacau, lalu bergegas pergi. Di tempat lain, King Ruo yang masih berada di dalam lorong gelap penjara, terdiam. Apakah aku harus segera pergi, dan menghilang begitu saja? Atau bergerak bersama pasukan, dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar? Jika aku pergi begitu saja, ini akan menarik perhatian semua orang, dan ini akan menjadi masalah ke depannya, karena Liu Yuan pasti akan melakukan penyelidikan. Dengan demikian maka nama Luo Xing, Heian Bai dan Dalurong pasti akan ikut terseret, batin King Ruo dengan gamang. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu menyelinap keluar dari lorong itu. Dengan tenang, King Ruo bergerak melangkahkan kakinya menuju kediaman para jenderal, hingga akhirnya tiba di ruangan Liu Yuan. Komandan Namu, ucap prajurit yang berjaga menyambut kedatangannya dengan hormat. Apakah jenderal ada di dalam? Tanya King Ruo dengan ramah. Tidak ada komandan, bahkan jenderal masih belum kembali, jawab prajurit itu. Baiklah, ucap King Ruo, lalu hendak bergerak meninggalkan tempat itu. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba Liu Yuan datang dan menghampirinya. Komandan Namu, ada apa? Tanya Liu Yuan bersikap seperti biasa. Jenderal, ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan Anda, jawab King Ruo dengan tenang. Oh, baik, jawabnya sambil membawa King Ruo memasuki ruangan. Di dalam ruangan, Liu Yuan mempersilakan King Ruo duduk pada kursi dengan ramah, dan terus berpura-pura bersikap tenang. Ada hal penting apa yang ingin komandan bicarakan? Tanya Liu Yuan dengan tenang sambil bersikap waspada. King Ruo tersenyum ramah. Jenderal, sudahlah jangan berpura-pura. Aku tahu jenderal mencurigaiku, ucap King Ruo santai, lalu mengubah tampilan wajahnya, membuat Liu Yuan langsung berdiri, mengambil sikap siaga. Siapa kamu sebenarnya? Ucapnya dengan tatapan tajam. King Ruo, jawab King Ruo santai, membuat Liu Yuan mengerutkan keningnya. King Ruo, benar jenderal, apakah ada yang salah dengan nama itu? Liu Yuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu berasal dari wilayah selatan? Apa itu penting? Jawab King Ruo membuat Liu Yuan terdiam. Jika tidak penting, lalu mengapa pula aku harus bertanya? Jenderal, ada banyak pertanyaan penting lainnya yang bisa Anda tanyakan. Mengingat waktu kita terbatas, karena sebentar lagi pasukan akan bergerak, apakah Anda hanya ingin membahas latar belakangku saja? Tanya King Ruo santai, membuat Liu Yuan terdiam. Sangat berani dan benar-benar orang yang sulit dihadapi. Liu Yuan membatin, menatap King Ruo dengan penasaran. Di hadapan Liu Yuan, King Ruo tampak begitu tenang, namun di dalam hatinya, dia juga tidak terlalu yakin dengan tindakannya tersebut. Jenderal, ucap King Ruo membuyarkan lamunan Liu Yuan yang tampak sedang berpikir dengan keras. King Ruo, jujur saja aku secara pribadi sangat mengagumimu. Keberanianmu menyusupi pasukan elit, serta kemampuanmu memecah masalah benar-benar luar biasa. Melawanmu adalah kesalahan, tetapi semakin salah lagi jika aku membiarkanmu bertindak sembarangan, ucapnya dengan tatapan dingin. Jenderal terlalu memuji. Aku hanyalah pemuda bodoh. Aku melakukan tindakanku karena naluri dasarku, dan itu adalah hal wajar bagi siapapun, terlebih lagi jika berada di bawah tekanan. Aku rasa jenderal mengerti maksudku, jawab King Ruo tanpa merasa takut sedikitpun. Melihat King Ruo yang tidak takut sedikitpun dengan ancamannya membuat Liu Yuan semakin waspada,
Terlebih lagi dirinya masih belum dapat melihat tingkatan kultivasi King Ruo yang sesungguhnya. King Ruo, apakah kamu memiliki dendam pribadi dengan pasukan elit? King Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak terbesit sedikitpun. Aku justru mengagumi pasukan elit, terlebih lagi dengan tugas mulia kalian yang melindungi banyak orang. Jika berperang demi kebaikan dan kepentingan banyak orang, aku adalah orang pertama yang akan melakukannya, bahkan dengan nyawaku, jawab King Ruo dengan serius, membuat Liu Yuan bergidik dan semakin bingung. Lalu bagaimana dengan Bing Wu, Namu dan Ding Song? Mereka menuai apa yang telah mereka tabur? Jujur aku tidak memiliki dendam apapun pada mereka, tetapi karena mereka yang mendahului, maka aku meladeninya. Jadi kamu mengaku bahwa yang membunuh Bing Wu dan Namu adalah dirimu. King Ruo menggelengkan kepalanya, membuat Liu Yuan terkejut heran. Jenderal, bukankah yang membunuh Bing Wu sebelumnya adalah Anda? Sedangkan Namu, aku tidak tahu. Apa? Aku. Liu Yuan menunjuk dirinya. Jenderal, aku bahkan tidak menyentuh mereka pada saat mereka mati. Aku hanya menyegel kekuatan jiwa mereka, agar dapat mengontrol tindakannya. Apakah Anda lupa dengan tindakan Anda yang membunuh Bing Wu sebelumnya? Liu Yuan terdiam tidak berkutik. Semua yang dijelaskan King Ruo benar-benar memojokkan dirinya, membuat ruangan itu menjadi hening. Jenderal, ucap King Ruo dengan senyum liciknya. Benar, aku yang melakukannya, ucap Liu Yuan pelan, lalu menatap King Ruo yang ada di hadapannya dengan perasaan kesal. Rupanya dia ingin menutup mulutku. Tidak heran dia berani mengakui kejahatannya. Liu Yuan membatin kesal. Jenderal, ucap King Ruo, menjeda kata-katanya, mengejutkan Liu Yuan yang masih memikirkan cara untuk menangkapnya. Bicaralah, ucap Liu Yuan dengan tatapan dingin. Aku hanya ingin jenderal merahasiakan hal ini. Setelah misi penyerangan yang akan kita lakukan selesai, aku akan pergi, ucap King Ruo sambil menatap Liu Yuan dengan serius. Liu Yuan menggelengkan kepalanya. King Ruo, sekarang kamu adalah prajurit pasukan elit. Dan itu artinya, maksud jenderal, sekali kamu memasuki lingkaran ini, maka akan selamanya kamu berada di dalamnya, ucap Liu Yuan dingin. Jenderal jangan bercanda, Anda sudah tahu alasanku memasuki lingkaran ini. Benar, tetapi kamu harus mengganti peran orang yang telah kamu lenyapkan, jawab Liu Yuan dengan senyum liciknya. King Ruo terkekeh. Jenderal, aku rasa kontribusiku dalam membantu perang, serta mendepak Ding Song yang merupakan saingan Anda, itu sudah cukup. Jika Anda memaksa, apakah Anda tidak takut jika menjadi Ding Song kedua? King Ruo mengancam. Oh, kamu mengancamku, jawabnya dengan tatapan dingin. Jenderal, perlu Anda pahami. Kehendak adalah sesuatu yang bebas. Apalagi jika Anda memaksa kehendak orang lain yang sudah tidak memiliki alasan untuk tetap tinggal. Bukankah itu sama saja Anda ingin menyimpan seluruh udara yang ada di daratan ilahi ini untuk Anda sendiri? Jika Anda melakukan, maka bersiaplah udara yang Anda hirup, yang memberi Anda kehidupan akan memberi Anda kematian. Lagi pula jika aku ingin pergi, bukankah aku bisa melakukannya kapan saja? Alasanku melakukan hal ini, karena aku tidak ingin bermusuhan dengan Anda, ucap King Ruo santai. Liu Yuan terdiam, membuat ruangan itu menjadi hening kembali. Jenderal Liu Yuan, Namu bawahanmu dan Ding Song telah melakukan sesuatu yang jahat, dan aku adalah orang yang tidak menoleransi kejahatan, apalagi membiarkan mereka menikmati perbuatannya. Bahkan jika kaisar sekalipun, aku akan menjatuhkannya, ucap King Ruo dengan suara yang dalam, membuat Liu Yuan terdiam. Dalam waktu yang cukup lama, ruangan itu benar-benar hening seperti tempat orang mati. Liu Yuan yang terdiam sedang berpikir keras, berkutat dengan pikirannya. Menyamar menjadi Namu, menyegel Bing Wu dengan segel penguasa, memiliki nama klan Dewa Kuno, tidak terbunuh oleh racun hitam, hingga menjatuhkan Ding Song. Liu Yuan membatin, lalu mengangkat kepalanya, menatap King Ruo yang duduk dengan tenang. Baiklah, selesaikan misi ini. Setelah itu kamu boleh pergi, ucapnya pelan. Terima kasih jenderal, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat,
sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 10 buah persik abadi. Sebelumnya aku telah menerima kelopak bunga teratai merah, dan aku harap Jenderal juga menerima pemberianku yang tidak seberapa ini, ucap King Ruo dengan hormat. Liu Yuan yang memeriksa isi cincin penyimpanan itu terdiam, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Buah terlarang, siapa kamu sebenarnya? Liu Yuan membatin menatap King Ruo dengan penuh selidik. Baik Tuan King Ruo, hadiahnya aku terima, ucapnya mengubah panggilannya. Terima kasih Jenderal, harapanku, semoga kerjasama dan persahabatan ini tetap terjalin. Dan kelak, ketika kita berjumpa di lain kesempatan, dimanapun itu, bahkan di dalam pertempuran, kita tidak bertemu sebagai musuh dan lawan, ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah, membuat Liu Yuan bergidik. Aku harap juga demikian, jawab Liu Yuan. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba suara prajurit memanggil mereka. Jenderal, pasukan sudah siap dan akan segera berangkat, ucap suara dari luar. Baik, jawab Liu Yuan. Di hadapannya, King Ruo dengan tenang kembali mengubah tampilan wajahnya menjadi namu. Mari Jenderal, ucap King Ruo berdiri sambil membuka pintu. Baik, Komandan, ucap Liu Yuan kembali mengubah panggilannya sambil keluar bersama King Ruo dari dalam ruangan itu. Di barak militer, 500 prajurit yang berada di bawah perintah Liu Yuan berdiri dengan tenang, bersiap menunggu perintah. Dari jauh, Yi Song yang kini berada di bawah perintah Lan Heng menatap kedatangan King Ruo dan Liu Yuan dengan kesal. Saudara Lan Heng, maaf membuat saudara menunggu, ucap Liu Yuan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tidak masalah, lagi pula kita juga tidak perlu terburu-buru, jawab Lan Heng dengan ramah, menatap King Ruo yang berada di belakang Liu Yuan dengan ramah. Baiklah, karena Jenderal Liu Yuan dan Komandan Namu telah datang, mari kita berangkat, ucap Lan Heng memberi perintah. 1.500 prajurit elit yang berada di bawah perintah Liu Yuan dan Lan Heng, lalu bergerak meninggalkan benteng dengan tertib dan tenang. Sus, mereka bergerak menuju hutan es utara dengan kecepatan tinggi. Di barak militer Jenderal Utara, seorang jenderal yang bertugas mengawasi lencana giok jiwa para petinggi militer, terdiam heran saat menerima pesan dari Liu Yuan yang mengatakan bahwa Namu dalam keadaan baik-baik saja. Apakah dia dengan sengaja memecahkan lencana giok jiwanya, tapi untuk apa? Atau itu adalah orang yang berbeda? Tapi itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin bisa menipu Liu Yuan, sang jenderal membatin heran. Jenderal, apakah ada yang salah? Tanya seorang komandan. Sang jenderal hanya menggelengkan kepala. Aku hanya banyak pikiran saja, jawabnya sambil meminta sang komandan meninggalkan ruangan. Di barak pasukan militer Luoxing, Dalurong, Heian Bai dan Luo Zhao terlihat begitu gelisah, karena tiba-tiba saja mereka mendapat informasi bahwa Namu yang berada di penjara api Gunung Langit, tewas di dalam penjaranya. Apa yang harus kita lakukan? Namu telah mati, sedangkan Tuan Muda Ruo menyamar menggunakan tampilan wajahnya. Akan sangat aneh jika jenderal pengawas menemukan lencana giok jiwa Namu telah hancur, tetapi orangnya masih hidup. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Zhao mengoceh khawatir. Prajurit Zhao, aku juga tidak tahu. Terlebih lagi di sana ada Lan Heng, Liu Yuan, Ding Song dan Lady yang merupakan orang kepercayaan Baoyang Ran dan Kong Qichu. Ucap Heian Bai, membuat Luo Zhao semakin khawatir. Kalian berdua tenanglah, aku yakin saudara Ruo pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Yang harus menjadi perhatian kita adalah penyebab kematian Namu. Ucap Dalurong mencoba bersikap tenang. Saudara benar. Sebaiknya kita segera melakukan penyelidikan ke penjara api Gunung Langit, menanyakan hal ini pada Jenderal Jianyu, ucap Heian Bai. Saudara Bai benar, prajurit Zhao, kami akan segera pergi dan melakukan penyelidikan. Jangan kemana-mana, tetap berada di tempat. Baik Jenderal, jawab Luo Zhao yang sedikit kecewa karena tidak dilibatkan dalam masalah itu, sambil menatap kepergian Heian Bai dan Dalurong dengan sedih.
Semoga penguasa muda baik-baik saja, batinnya penuh harap. Dan Mimin geser ceritanya. Di hutan es, perbatasan wilayah utara, Lan Hang yang merupakan jenderal kepercayaan Kong Qiqu dan Liu Yuan jenderal kepercayaan Baoyang Ran terus bergerak membawa pasukannya menuju tempat yang diduga sebagai markas pasukan gelap. Setelah bergerak sepanjang malam, menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di kawasan hutan es, meninggalkan kawasan benteng pertahanan yang berada di wilayah gurun pasir. Kita akan beristirahat sebentar. 1 jam lagi kita akan bergerak, ucap Lan Hang memberi perintah pada pasukannya untuk memulihkan diri. Namu, ucap Liu Yuan memanggil King Ruo, dan ke-14 komandan lainnya. Baik jenderal, jawab King Ruo menghampiri. Yi Song, Namu dan kalian semuanya. 8 jam perjalanan di depan kita ini adalah kawasan hutan es hitam, yang merupakan wilayah orang-orang klan Sui, Bing dan Yin, dan Huo, yang diduga salah satu dari klan itu merupakan anggota pasukan gelap. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan target tidak lepas dari buruan kita, ucap Liu Yuan sambil membuka peta wilayah hutan es tersebut. Jenderal, bukankah sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan, lalu mengapa masih bersifat dugaan? Itu artinya penyelidikan sebelumnya belum valid. Yi Song menanggapi, membuat King Ruo menggelengkan kepala. Namu, apa maksudmu dengan menggelengkan kepalamu? Ucap Yi Song kesal. Yi Song, yang diperlukan saat ini adalah solusi. Bukan menyalahkan pekerjaan orang lain yang seharusnya kamu hargai. Kamu sendiri bahkan pernah bertempur melawan pasukan gelap. Apakah mungkin prajurit pengintai melakukan penyelidikan hingga memasuki markas mereka? Jika kamu cerdas, kemukakan solusimu, jawab King Ruo membuat wajah Yi Song memerah. Jika demikian, apa solusimu? Ucap Yi Song menahan kekesalan dalam hatinya. Jika kamu punya solusi, silakan kemukakan, ucap King Ruo santai. Ternyata kamu juga tidak bisa, ucap Yi Song mencibir. Cukup, apakah kalian ingin berkelahi? Namu, Yi Fei, apa pendapat kalian? Tanya Lan Hang sambil menatap pada Yi Song. Jenderal, maaf sebelumnya. Menurutku hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan keberadaan mereka adalah dengan melakukan penyelidikan ulang, ucap Yi Fei, membuat King Ruo tiba-tiba tertawa keras, bahkan membuat Liu Yuan serta para komandan lainnya merasa heran. Namu, apakah kamu benar-benar ingin membuat masalah denganku? Ucap Yi Song geram. Yi Song, apakah hanya seperti itu kemampuanmu berpikir? Bahkan anak kecil saja bisa melakukannya. Sungguh ide konyol. Kamu lihat pasukan ini dulu, setelah itu baru kamu berpikir. Ucap King Ruo membuat Yi Song semakin kesal. Namu, jangan hanya menyanggah, tetapi kamu sendiri tidak punya ide. Yi Song, idemu itu adalah konyol. Selain akan memerlukan waktu yang cukup lama, tindakanmu itu juga bisa menarik perhatian mereka. Namu, idemu itu. Yi Song, jaga sikapmu. Jangan memotong pembicaraan orang lain, ucap Liu Yuan, membuat Yi Song terdiam. Komandan Namu, ucap Liu Yuan dengan sopan, meminta King Ruo melanjutkan pembicaraannya, membuat Lan Hang dan para komandan begitu heran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yi Song, kita tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Lagi pula pasukan gelap bukanlah patung yang menunggu untuk dihancurkan. Mereka bahkan lebih siap dari kita. Apakah kamu bahkan tidak tahu bahwa saat ini kita sudah berada di wilayah mereka? Ucap King Ruo. Yi Song terdiam, bahkan para komandan yang lain. Mereka pasti juga melakukan pengawasan dan penjagaan di wilayah mereka. Dan kita tidak bisa terlalu lama berada di tempat ini, ucap Yang Fei. Namu, apa solusimu? Tanya Lan Hang. Bergerak dan serang klan Yin, ucapnya dengan serius, membuat Yi Song tertawa. Konyol, langsung main serang begitu saja. Apakah kamu tidak takut jika kita salah sasaran? Lagi pula apakah kamu pikir mereka hewan yang dapat dibunuh begitu saja? Yi Song, biarkan Namu menjelaskan alasannya, ucap Lan Hang. Dalam pertempuran sebelumnya, kita semua dapat melihat pasukan yang kita hadapi.
Apakah mungkin yang menyerang kita sebelumnya adalah orang-orang dari klan Bing, klan Huo dan klan Sui? Ucap King Ruo. Komandan Namu, jika kita menarik kesimpulan seperti itu, kita bisa keliru karena yang kita hadapi sebelumnya adalah orang-orang yang mengendalikan elemen api. Besar kemungkinan mereka adalah orang-orang dari klan Huo, ucap seorang komandan menyanggah. Sepertinya Komandan Namu sudah tidak waras. Apakah mungkin dia memiliki dendam pribadi pada klan Yin? Yi Song mencibir. Jenderal Liu Yuan, ucap King Ruo dingin, menatap pada sang jenderal dengan penuh arti. Membuat semua orang yang ada di tempat itu heran. Yi Song, jika kamu punya pendapat, maka kemukakan. Ucap Liu Yuan dengan dingin, membuat Yi Song bergidik. Komandan Namu, mohon penjelasannya, ucap Lan Heng saat melihat King Ruo yang kini sudah tidak ingin berbicara. Apakah mungkin klan Huo yang merupakan klan kecil berani membuat masalah dan menentang Kaisar Baoyang Tian? Lalu apakah mungkin seorang pengendali elemen api bahkan tidak dapat menggunakan teknik perubahan api? Lalu sejak kapan orang-orang pengendali api menggunakan kekuatan api sebagai sumber kekuatannya? Silakan para jenderal menarik kesimpulan, ucap King Ruo lalu meninggalkan kelompok tersebut dan kembali bersama pasukannya, membuat Lan Heng dan Liu Yuan serta semua komandan yang ada di tempat itu terdiam. Berurusan dengan King Ruo benar-benar mencari mati. Liu Yuan membatin, menggelengkan kepalanya menatap sosok King Ruo yang bahkan tidak memalingkan wajahnya. Kekuatan yang menyerap api, dan meniru kekuatan lain. Dan mereka juga selalu menggunakan topeng untuk melindungi identitas, bahkan menggunakan kekuatan orang lain, ucap Lan Heng bergumam. Komandan Namu benar, ciri-ciri itu hanya dapat dilakukan oleh mereka dari klan Yin, ucap Yang Fei, yang diikuti anggukan para komandan lainnya. Baiklah, melihat peta wilayah ini, sebaiknya kita membagi kelompok. Kelompok pertama akan dipimpin Saudara Lan Heng, dengan 1000 prajurit bergerak melewati hutan es hitam, bergerak menuju timur, lalu bersembunyi di lembah Gunung Serigala Es. Dan kelompok kedua akan langsung menyerang dari depan. Ucap Liu Yuan. Baik saudara, jawab Lan Heng. Apakah ada pertanyaan? Jenderal, mengapa kita harus membagi pasukan? Bukankah ini akan melemahkan kekuatan kita? Liu Yuan terdiam sesaat, lalu menatap semua orang dengan dalam. Jika pasukan langit muncul di antara klan Huo, klan Bing dan klan Sui, menurut kalian, apa yang akan mereka lakukan? Tanya Liu Yuan. Kami mengerti jenderal, karena sangat tidak mungkin mereka akan berperang melawan kita. Justru kita dapat menggunakan kekuatan mereka untuk membantu kita. Adapun titik penyerangan, untuk mengantisipasi klan Yin yang akan melarikan diri. Benar, dan satu-satunya rute yang dapat mereka lewati adalah tempat ini. Ucap Liu Yuan sambil menunjuk lembah Gunung Serigala Es. Baik jenderal, kami mengerti. Baik, pulihkan diri kalian. Karena sebentar lagi kita akan bergerak. Terlebih lagi saudara Lan Heng, kalian harus mendahului kami, ucap Liu Yuan membubarkan pertemuan itu. Setelah para komandan itu membubarkan diri, Liu Yuan dan Lan Heng melanjutkan perbincangan santai mereka. Saudara Liu Yuan, apakah ada yang salah? Tanya Lan Heng, saat melihat pandangan Liu Yuan tertangkap sedang memperhatikan Yi Song. Aku kurang menyukainya. Mental pemimpin pasukan seperti itu akan merusak semangat prajurit, jawab Liu Yuan pelan. Aku juga demikian. Aku tidak tahu bagaimana cara Ding Song mendidik mereka sebelumnya, ucap Lan Heng mendesah pelan. Yi Song, kamu telah menyinggung orang yang salah. Liu Yuan membatin menatap King Ruo yang sedang memulihkan kekuatan. Tanpa terasa waktu 1 jam berlalu. Lan Heng pun lalu bergerak meninggalkan tempat itu, mendahului Liu Yuan dan pasukannya. 1 jam, setelah Lan Heng dan pasukannya pergi, Liu Yuan memimpin pasukannya bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Lan Heng yang terus bergerak membawa pasukannya menuju titik penyerangan, tampak begitu penasaran atas tindakan King Ruo yang berkata dingin yang langsung ditanggapi oleh Liu Yuan. Ada hubungan apa mereka berdua? Bagaimana bisa seorang Liu Yuan seperti berada di bawah perintah Namu?
Lan Heng membatin. Tidak jauh dari Lan Heng, Yi Song kini hanya terdiam, tidak seperti sebelumnya yang begitu arogan dan banyak bicara. Bajingan itu, beraninya mereka mempermalukan diriku. Namu, Liu Yuan, kalian akan merasakan akibatnya, karena berani menyinggung klan Yi, batinnya dengan kemarahan yang membuncah di dadanya, sambil menyusun rencana. Di tempat lain, Liu Yuan dan pasukannya terus bergerak memasuki klan Sui. Jenderal, aku ada usulan, ucap King Ruo bergerak di sisi Liu Yuan. Oh, apa itu? Jenderal, untuk menghemat waktu dan mempercepat pergerakan, bagaimana jika Anda membagi pasukan dan mengutus para komandan pasukan? Baik, aku setuju, jawab Liu Yuan lalu memanggil Yang Rang dan Yang Fei dan membagi tugas pada mereka. King Ruo ditugaskan meminta bantuan pada klan Sui, Yang Fei dan Yang Rang ditugaskan meminta bantuan pada klan Huo, sedangkan Liu Yuan sendiri bergerak menuju klan Bing. Kita akan bertemu di hutan es hitam, ucap Liu Yuan. Baik Jenderal, jawab King Ruo lalu bergerak memisahkan diri bersama pasukannya menuju klan Sui. Di aula utama klan Sui, Patriark, para pengawas melihat pasukan jubah emas mendekati wilayah perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid klan melapor. Persiapkan pasukan. Karena kita masih belum tahu maksud kedatangan mereka, sebaiknya jangan bertindak gegabah, ucapnya lalu meminta para tetua untuk mengumpulkan pasukan. Baik Patriark, bergegas meninggalkan ruangan. Baru saja para tetua itu pergi, seorang murid datang dengan tergesa-gesa. Patriark, pasukan jubah emas yang bergerak memasuki wilayah perbatasan tiba-tiba menghilang. Apa? Benar Patriark, mereka tiba-tiba hilang dari pandangan pasukan pengawas perbatasan. Baik, tetap persiapkan pasukan. Kita harus segera bersiap, ucapnya lalu bergegas meninggalkan ruangan. Di atas benteng klan, beberapa prajurit yang berjaga di tempat itu tampak begitu gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pasukan jubah emas mendatangi klan kita? Apakah kita tetap tenang? Kita masih belum tahu tujuan mereka, ucap Patriark klan dan rombongannya tiba di tempat ini. Baik Patriark, jawab mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mereka melihat seorang pemuda bergerak, mendekati mereka dengan sangat ekstrim. Sosok itu muncul di depan gerbang benteng. Tuan, Anda memasuki wilayah klan Sui. Mohon jelaskan tujuan Anda, ucap Patriark klan dengan ramah. Namu dari pasukan langit, jawab King Ruo sambil menunjukkan lencana emas komandan pasukan, membuat semua orang yang berada di atas gerbang benteng itu terkejut, terlebih lagi dengan penampilan King Ruo yang tidak menggunakan seragam pasukan jubah emas. Komandan Namu, hamba Sui Yang, Patriark klan Sui, ucapnya sambil memberi hormat, sambil membawa King Ruo ke dalam benteng, tetapi dengan segera King Ruo tolak. Patriark, maaf aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Aku hanya membawa perintah dari Jenderal Liu Yuan untuk meminta bantuan pada klan Sui. Mohon bantuannya, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik Komandan, tapi jika boleh kami tahu tujuan Anda meminta bantuan pada kami, ucapnya sambil menatap wajah King Ruo dengan penuh selidik. Kami akan menyerang klan Yin, jawab King Ruo. Apa, Komandan, maksud Anda? Klan Yin telah terbukti melakukan kejahatan, dan terbukti telah menentang aturan kaisar. Sui Yang menganggukkan kepala, lalu memanggil pasukan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk segera keluar. Dalam waktu singkat, 5.000 prajurit yang bisa berperang, keluar dari benteng pasukan, bersiap bergabung bersama pasukan jubah emas. Komandan, hanya ini kemampuan kami, ucap Sui Yang dengan hormat. Patriark, ini lebih dari cukup, karena kalian juga harus menjaga tempat ini. Selain itu, aku juga ingin kalian mempersiapkan diri, mengantisipasi pasukan klan Yin yang akan bergerak keluar dari wilayahnya, atau bisa saja memasuki wilayah kalian, tapi... King Ruo menjeda kata-katanya, menatap sang patriark dengan ragu. Komandan, apakah ada yang salah? Bagaimana kalian mempersiapkan pasukan secepat ini? Komandan,
Jujur saja kami sudah mengetahui kedatangan Anda, jawab Sui yang menjelaskan. King Ruo terdiam. Mereka cukup sigap, tetapi ini sangat aneh. Selain pasukan bersembunyi di luar wilayah perbatasan, jarak dan kecepatanku tiba di tempat ini juga terbilang cukup jauh. Jangan-jangan ada penyusup di dalam pasukan, King Ruo membatin heran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.